Selamat datang di channel ini. Bagi kalian yang mau mendukung, silakan subscribe dan like video ini. Pada hari itu, teman sekamar Hansen sudah bersiap-siap untuk menonton film bersama gadis dari kelas mereka. Dengan penuh percaya diri, si teman berambut merah bertanya sambil bergaya narsis, "Lihat rambutku keren tidak?" Hansen hanya tersenyum dan berkata, "Apa kalian sudah siap?" Setelah itu, mereka pun berangkat. Terlihat para gadis juga sudah berangkat lebih dulu. Hansen yang melihat antusiasme mereka merasa senang. Namun, ia masih menunggu satu orang, Sen Yuchu, yang belum juga muncul. Tak lama kemudian, Yuchu datang dengan pakaian sederhana namun tetap terlihat manis. Dengan sedikit gugup, ia berkata, "Maaf, aku sudah membuatmu menunggu." Hansen hanya menjawab singkat, "Baiklah." Mereka pun berangkat menuju bioskop. Dalam perjalanan, Hansen sempat bertanya pada Yuchu soal makanan dan minuman yang akan mereka beli untuk teman menonton. Namun Yuchu menjawab dengan enggan bahwa ia tidak tahu. Hansen hanya menggaruk kepalanya lalu berkata, "Kalau begitu kamu masuk dulu saja, biar aku yang beli makanannya." Singkat cerita, Yuchu menunggu di depan pintu bioskop sambil bergumam pada dirinya sendiri, "Apakah aku membuat Hansen marah?" Tak lama kemudian, Hansen muncul sambil membawa popcorn. Kehadirannya yang tiba-tiba membuat Yuchu kaget hingga terpeleset. Beruntung Hansen langsung menangkapnya, dan tanpa sengaja mereka jatuh dalam posisi saling berpelukan. Yuchu merasa sangat malu, wajahnya memerah. Hansen lalu berbisik pelan di telinganya, "Hati-hati." Ia kemudian menggenggam tangan Yuchu dan mengajaknya masuk ke dalam bioskop. Suasana di dalam bioskop ramai. Yuchu dan Hansen duduk berdampingan. Hansen tampak bosan karena di kehidupannya yang lalu ia sudah menonton film itu berkali-kali. Ia lalu melirik ke arah Yuchu yang tampak serius menikmati film sambil memakan popcorn. Dalam hati Hansen bergumam, gadis ini jarang makan daging karena kesulitan ekonomi, tapi tubuhnya terlihat sehat dan berisi. Saat Hansen asyik memperhatikan Yuchu, tiba-tiba Yuchu menoleh. Hansen, yang ingin mengalihkan perhatian, langsung menggenggam tangan Yuchu erat-erat. Yuchu terkejut, wajahnya memerah, namun Hansen hanya berbisik, "Diam, nanti kita mengganggu orang lain." Yuchu pun menundukkan kepala dengan malu. Singkat cerita, film pun usai. Mereka pulang menuju asrama. Dalam perjalanan, Hansen berkata, "Waktu berlalu begitu cepat. Apa kamu mau menonton film bersamaku lagi suatu saat nanti?" Yuchu hanya terdiam. Hansen tersenyum lalu berkata, "Kalau kamu tidak menjawab, berarti kamu setuju." Panik, Yuchu menjawab terbata-bata, bukan begitu maksudku." Hansen hanya tersenyum sambil memandangi gadis itu, calon istrinya di masa depan. Namun tiba-tiba, seorang pria berlari dan tanpa sengaja menyenggol Hansen hingga ia terjatuh. Secara tak sengaja, bibir Hansen menyentuh kening Yuchu. Yuchu terkejut, wajahnya memerah, lalu mendorong Hansen hingga ia tercebur ke danau. Dengan nada bercanda Hansen berteriak, "Apa kau mau membunuh suamimu sendiri?" Orang yang berlari tadi kembali dan panik bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Hansen hanya mengulurkan tangan sambil berkata, "Tarik aku keluar dari sini." Basah kuyup, Hansen berjalan pulang. Yuchu yang merasa bersalah berkata lirih, "Maaf." Hansen hanya menjawab singkat, "Tak apa, aku harus segera kembali ke asrama." Hansen berjalan sambil kedinginan, sementara Yuchu menatap punggungnya lalu tersenyum kecil, mengingat kejadian konyol tadi. Setibanya di asrama, Hansen langsung disambut oleh temannya yang berambut merah. Dengan nada frustasi ia berkata, "Ah, sungguh sial sekali. Rencanaku menonton dengan Yan-Yan malah gagal. Tiketnya diberikan pada bibi asrama." Hansen hanya mendengus, lalu berkata, "Kamu masih lebih beruntung daripada aku. Setidaknya kamu tidak jatuh ke danau."